Iya, mari kita beri tepuk tangan untuk hadirat Tuhan yang akan segera memenuhi tempat kita. Ya, doa kami di sini semua kiranya keluarga besar Ibu Lani, Ibu Acen, Ibu Duma, keluarga besar Bu Sina, Ibu Lingga, Bu Diana, Bu Dora Gunawan, Bu Helmi, Bu Irma, ya, dan juga Oma Leli tetap sehat, Pak Mardani di sana bersama keluarga tetap sehat, Bu Risma, Bu Yani tetap dalam perlindungan Tuhan juga, sama seperti keluarga kami di sini, ya, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita harus tetap menjaga iman kita, tak boleh tergoncangkan dalam hal apapun. Sekalipun apapun yang terjadi, kita tetap percaya Tuhan punya rencana yang pasti akan digenapi indah pada waktunya. Amin, saudara. Amin. Amin. Ya, tentu semuanya butuh Amin. effort, ya, butuh usaha, ya. Nah, untuk itu kiranya usaha kita mencari kepada Tuhan setiap pagi, belajar firman Tuhan akan membuahkan hasil buat kita semua. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saya izin untuk mulai mute kita semua supaya kita bisa segera mulai, ya, tidak ada yang crossing sinyalnya. Baik, mari sama-sama kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, ya Tuhan Allah kami yang hidup, penolong dan juga penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Urapi hambamu, urapi kami semua. Engkau hadir di tengah-tengah kami, sebab hanya Yesus Kristuslah yang memiliki kuasa mengadakan damai sejahtera bagi setiap orang, baik mereka yang jauh maupun mereka yang dekat. Namun kami memilih untuk selalu dekat dan hidup melekat di dalam Engkau. Dalam berkat namamu Tuhan Yesus, kami mau memuji kebesaran-Mu, dan inilah hari yang terbaik yang menurut kami layak untuk kami rayakan bersama dengan sukacita surga yang kami terima. Haleluya. Amin. Baik, saudara. Ya, dalam kesempatan ini juga sambil saya ngecek cuning-cuning, ya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita puji Tuhan sekarang sudah masuk di Nehemia pasal yang kelima. Yuk kita tepuk tangan dulu yuk. Haleluya. Gak apa-apa kalau mau dibunyiin Kak Alden. Iya, jadi bunyinya jelas, ya. Hari ini saya kembali dibantu oleh anak saya Alden untuk supaya lebih bumbing, ya. Dan tentunya semua ini ada karena Roh Kudus yang bekerja. Jadi kalau ada pengajaran yang keluar dari mulut lidah saya, itu bukan karena kuat dan gagah saya, itu karena Roh Kudus yang bekerja. Ya, tetapi perlu diingatkan kembali bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa kerjasama dari kita. Ketika kita tidak mengizinkan tempat untuk Roh Kudus hadir, bagaimana Roh Kudus dapat bekerja? Untuk itu saudara, pastikan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itu kudus di hadapan Tuhan, ya. Sekalipun di hadapan manusia kita tidak kudus, ya enggak masalah. Yang penting di hadapan Tuhan kita kudus, karena yang mencatat dalam kitab kehidupan kan Tuhan Allah sendiri, bukan manusia. Untuk itu, kalau kita masih bisa menikmati hari ini, itu adalah hari yang terbaik yang bisa kita nikmati. Jadi mari kita nikmati bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menolong dan menjaga kita bersama-sama. Untuk itu saudara, saya akan mulai share. Ya, saya share pujian ini Bapak Ibu. Anda bisa layangkan pandangan, dan Anda boleh mau tepuk tangan sambil goyang-goyang badan, silakan ya saudara.
Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, kau beri rancangan yang terindah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Dengan iman katakan, hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hari ini hari yang terbaik. Amin. Karena kita punya Tuhan yang apa, saudara? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Saya moto sama sebelah. Iya. Terima kasih Kalden. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Baik saudara, langsung kita buka yuk di Nehemia pasal yang kelima. Di Nehemia pasal yang kelima ini sangat menarik untuk kita pelajari,
karena sesuatu yang pengertian yang baru menurut saya ya. Tapi tidak keluar dari konteks kebenaran. Kita baca dulu. Nehemia pasal yang kelima dengan judul Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Ya. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Ya. Jadi ini inti dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ya. Intinya itu adalah kan pembangunan tembok bait suci ini sedang berjalan. Nah, tetapi ketika pembangunan tembok bait suci itu sedang berjalan, ternyata iman orang-orang kecil, dalam orang kecil di sini dalam konteks orang-orang yang bukan berlebihan, ya, yang berada di dalam kumpulan ini mulai runtuh satu-satu, saudara. Apakah itu juga yang sedang engkau hadapi hari-hari ini? Awal tahun belum apa-apa udah ada pergumulan. Awal tahun belum apa-apa duit pas-pasan. Awal tahun belum apa-apa udah dapat teguran dari bos. Awal tahun belum apa-apa tugas sudah banyak. Ya, awal tahun belum apa-apa, waduh, tanggung jawabnya kok makin besar. Katanya tahun 2026 adalah tahun iman yang tak tergoncangkan. Tetapi kok keadaan saya begini. Memang seperti itu, betul gak Bapak Ibu? Kalau kita yang tak tergoncangkan berarti apa di luarnya? Goncang semua. Jadi kalau misalnya kita mengawali tahun ini dengan goncangan, seharusnya kita bersyukur. Berarti pesan Roh Kudus di sebelum tanggal 1 Januari bahwa tahun 2026 adalah tahun di mana kita itu hidup harus dalam iman yang tak tergoncangkan berdasarkan Ibrani pasal 12 ayat 28. Maka sesungguhnya Tuhan sedang mengadakan bahwa betul kan apa yang ku bilang gitu, saudara. Ya. Jadi saya tidak tahu dengan semangat atau tema setiap gereja berbeda-beda, tapi saya bicara bukan dari sisi gereja. Saya bicara dari sisi tubuh Kristus, karena kita semua adalah satu dalam Kristus. Amin. Jadi apa yang sedang kita bangun, yang sedang kita resolusikan bersama dengan Tuhan, baru awal tahun sudah mulai teriak. Ya. Padahal kita ini umat Tuhan sendiri loh. Ya. Jadi apa yang menjadi intinya? Yang jadi intinya adalah memang ini yang harus dilakukan. Yaitu apa? Teriakan. Teriakan minta tolong yang lahir dari ketidakadilan secara struktural maupun non struktural. Apa maksudnya? Ini sama seperti kalau ketidakadilan struktural itu sama seperti yang dialami bangsa Israel jauh sebelumnya, yaitu pada saat mereka diperbudak di Mesir. Karena ada satu istilah Ibrani
dengan unsur kata sa'akah. Ya, sa'akah ini bicara mengenai teriakan minta tolong yang lahir dari tekanan demi tekanan yang terstruktur. Seperti yang saya bilang tadi di awal, sistematis banget dan masif banget nih tekanannya. Beda sama tahun lalu. Baik dari geopolitik, baik dari nilai mata uang, belum lagi konflik internal, belum lagi konflik pribadi dan segala macam. Ya. Artinya waduh, ini sebenarnya bukan goncangan, ini penindasan. Ya, kadang-kadang ketika Tuhan mendengar injustice atau ketidakadilan, memang terjadi karena adanya penindasan. Nah, maksud yang saya maksud di sini adalah di sisi lain, poin yang kedua. Poin yang pertama itu kan kita harus mau terbuka dan jangan ragu untuk berteriak kepada satu pribadi yang sudah turun dari surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tahun lalu dan 2 tahun yang lalu saya berapa kali bilang begini, kalau datang sama Tuhan umumnya kan tunggu tenang dulu baru datang sama Tuhan. Tetapi kalau tunggu tenang dulu kita udah ketinggalan kereta, saudara. Kayak film judul zaman dulu, ada judul film Pacar Ketinggalan Kereta, kalau Bapak Ibu masih ingat. Yang main itu almarhum Tuti Indra Malaun ya. Itu cerita yang menurut saya sebelum ada film-film Korea, itu film sudah mengharu biru banget ya, film layar lebar. Dan itu meledak luar biasa. Maksudnya begini Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akhirnya ketinggalan kereta. Karena apa? Kita nunggu dulu baru ketemu sama Tuhan, baru teriak sama Tuhan. Kalau memang hari-hari ini ada sesuatu yang mendesak dan terdesak, teriaklah sama Tuhan. Nah, kadang-kadang begini, tekanannya di dalam diri kita teriaknya sama orang lain. Nah, ini yang gak boleh ya. Kenapa? Karena ini ibarat seperti orang-orang yang punya pelayanan di gereja, doa puasanya rajin, tapi lupa puasa untuk menindas orang lain. Ya, ini yang sering terjadi. Ya, doa puasa rajin, pelayanan rajin, puasa sambil pelayanan rajin, puasa sambil kerja rajin. Tapi nggak pernah puasa yang namanya dalam hal menindas orang lain. Kenapa? Karena orang lain yang dijadikan sebagai target. Padahal sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Poin yang ketiga, ini juga sering terjadi bahwa banyak orang-orang Kristen yang sering menindas sesama orang Kristen. Ketika orang Kristen meminjam uang misalnya, dia pinjam uang, maksudnya dia pinjamkan uang ataupun dia meminjam uang, Abuna, dua-duanya. Maksudnya apa? Dua-duanya pakai ayat Alkitab. Pinjam uang dong, nanti kamu diberkati. Tertulis dalam begini. Ya, ada banyak lah. Pelayanan sibuk pelayanan. Dua-duanya sama. Tapi keluarga sama orang-orang yang harus kita pikirkan gajinya, ya kesejahteraannya terabaikan. Ya. Kalau bicara di mimbar rohani, datang sama teman-teman ke panti asuhan, wah, menjadi orang yang spiritual. Tapi begitu lepas dari pelayanan ternyata orang-orang yang spiritus. Ya. Apa spiritus? Gampang kesundut. Perilakunya kejam di balik meja transaksi. Di balik mimbar, waduh nice. Tetapi di balik meja transaksi sangat-sangat tidak nice. Begitu nice-nya juga transaksional. Waduh, repot ini. Ternyata begitu diusut, setiap orang punya lukanya masing-masing. Ini juga. Kadang-kadang banyak orang Kristen yang menyimpan luka juga pakai ayat. Kita jujur saja, saudara. Kita jujur saja untuk bisa memiliki perilaku berani dalam bersuara
karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Jadi apapun yang menjadi persoalan Anda hari-hari ini, mengawali tahun 2026 ini, kita bukan lagi dalam konteks menagih janji Tuhan, tetapi kita dalam konteks sebagai alat presentasinya Tuhan untuk menunjukkan bahwa seperti apa sih orang-orang hidup dalam visinya Tuhan setahun ini. Bagaimana kalau saya selalu tertindas? Percayalah saudara, Tuhan itu selalu berpihak pada orang-orang yang tertindas. Tapi tertindasnya harus dekat dengan Tuhan juga. Kalau tertindas gak pernah dekat dengan Tuhan, ya sama saja. Seperti yang kemarin saya sudah sampaikan di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dan 18. Ya, 14 sampai 18. Hanya Yesus yang mampu mengadakan damai sejahtera, dan Ia adakan damai sejahtera itu baik untuk orang-orang yang jauh, maksudnya yang hanya sebatas kenal Yesus di hari Minggu atau tahunan, ataupun orang-orang yang dekat. Tetapi kan saya sarankan, yuk kita menjadi orang-orang yang dekat. Jadi kalau orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan tapi tertindas, percayalah Tuhan ada di pihak orang-orang itu. Kenapa? Kemarin Nehemia pasal 4 ayat yang terakhir itu 19 sampai 23 kalau tidak salah. Coba lihat episode kemarin. Bagaimana Nehemia mengatakan Tuhan Allah berperang bagi kita. Ya kan, judulnya kalau nggak salah itu ya, saya kasih. Kenapa orang bisa, ini bukan sok rohani saudara, tetapi ini adalah wujud buah iman yang muncul karena ketertindasan. Mau ditindas oleh orang lain, ditindas oleh keadaan, ditindas oleh ekonomi yang sedang terpuruk, ditindas oleh masa lalu, ingatan-ingatan yang suram, ditindas dalam segala hal. Kita harus berkatakan, Tuhan Allah berperang bagiku. Loh iya, kalau Anda ikut BW, dikasih firman Tuhan, dijelaskan makna teologisnya, penerapan praktisnya kayak apa, tapi Bapak Ibu gak pernah memperkatakan apa yang ada di BW, ya berarti Anda menonton konten, atau Anda hanya sekedar bagian dari konten ini ketika ditayangkan di YouTube channel BW. Tetapi kalau saran saya sebagai hamba Tuhan, diperkatakan, saya yakin setiap kita pasti ada highlightnya masing-masing. Maksudnya ada yang menjadi sesuatu yang menjadi rema gitu. Ya, apa yang menjadi rema dalam hatimu, suarakan di hadapan Tuhan. Perkatakan di hadapan masalahmu. Supaya apa? Supaya apa yang kau perkatakan adalah sebagai wujud engkau sedang memproklamirkan kehadiran Allah yang beserta denganmu. Karena Tuhan Allah sedang memakai kita sebagai alat presentasi bagi dunia ini. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, kita datang bukan sebagai orang yang suci. Kita datang kepada Tuhan pasti sebagai orang-orang yang terluka. Hanya Tuhanlah satu-satunya tempat di mana kita bisa menyuarakan tapi teriak ini kan bukan teriak gak karuan ya saudara ya. Artinya kita benar-benar Tuhan Yesus tolong. Ya memang suara gak harus keras, tapi teriakan hati itu akan membuat relasi pribadi kita yang intim sama Tuhan itu bernilai dan berharga. Ada hasilnya. Dan kita juga menghargai bagaimana seringkali saya juga, Roh Kudus tolong saya. Ya ngomong sih biasa, tapi dalam hati tuh teriak banget gitu. Daripada kita teriakin orang lain, kita teriakin orang-orang yang gak ngerti, lebih baik kita teriak sama Tuhan. Mari kita lebih banyak menyuarakan isi hati kita sebagai suara yang memuji dan menyembah Tuhan di tahun 2026 ini. Karena saya katakan tahun 2026 ini goncangan itu besar, eskalasinya semakin meningkat. Tapi ingat, Ibrani pasal 12 ayat 28,
Tuhan memberikan satu pembekalan untuk 1 tahun kita hidupi, yaitu hiduplah dalam iman yang tak tergoncangkan. Karena kita sudah menerima kerajaan tak tergoncangkan itu, sehingga ketika di luar goncangannya besar, engkau cukup berteriak kepada Tuhan. Maka disitulah kita mampu mengatasi setiap hal yang secara struktural kok bertubi-tubi datang. Rapih banget nih kerjaannya si iblis ya. Habis nyobain perasaan saya, nyobain pemasukan saya. Habis nyobain pemasukan saya, nanti nyobain lagi rasa percaya saya. Kemudian rasa keyakinan diri saya terus menerus. Bahkan di alam bawah sadar maupun di alam sadar. Ketika engkau diserang di dalam alam bawah sadar, yaitu di dalam mimpi misalnya, atau dalam bayangan semu atau imajinasi yang tidak terkendali, perkatakan yang menjadi rema di BW ini. Contoh seperti yang kemarin, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus berperang bagi ganti aku. Selesai sudah. Percayalah saudara, it works. Itu berhasil Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa saat ini. Mari kita berdoa beserta anak-anak yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Setiap pagi kami datang bukan sebagai orang suci, karena tidak ada satu manusia pun yang mampu menguduskan dan menyucikan dirinya sendiri lewat perbuatan baik, kalau tidak dari kasih karunia Allah yang dianugerahkan melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami yang tersakiti, kami yang ternodai, kami yang terhimpit, kami yang terjerembab, tersungkur, Tuhan angkat kembali. Dan itu semua menyembuhkan dan memulihkan. Bukan hanya secara fisik, tapi juga non fisik. Bukan hanya secara non fisik, tapi juga hal-hal yang lainnya, termasuk mentalitas, pikiran, perasaan, dan kehendak. Semuanya pasti pulih kalau kami memperkatakan bahwa kami punya Allah yang hidup. Tuhan Allah yang hidup itulah yang berperang bagiku, bagi kami semua. Untuk itu saudara, perkatakan di hadapan Tuhan saat ini, Tuhan Yesus, kami siap memasuki masa-masa goncangan ke depan. Ya Tuhan, kami siap. Persiapkan diri kami melalui BW ini Tuhan, supaya kami melihat kekurangan, ketidakpastian itu bukan kegagalan kuasamu atau rencanamu, tapi kami melihat dari sisi bagaimana Tuhan menjadikan itu semua dan mengadakan itu karena Tuhan percaya, Engkau percaya kepada kami sebagai alat presentasimu bagi dunia ini. Namun hamba berdoa, setiap lumbung-lumbung gandum yang berkurang Tuhan akan isi. Hasil-hasil pemerahanmu Tuhan akan jadikan sesuatu yang menghasilkan dan mencukupi semua kebutuhanmu. Dan engkau tidak akan berkekurangan sesuatu yang baik, sebab ada Tuhan yang selalu menjaga engkau, penjagamu yang tidak pernah terlelap. Baik siang matahari tidak bisa menyakitimu, juga malam. Karena sesungguhnya penjaga Israel adalah Allah penjaga orang-orang percaya, itu saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Hamba serahkan semua hal, aktivitas, kegiatan, urusan. Bahkan Engkau tahu betul apa yang sedang kami butuhkan. Yang kurang Engkau pasti akan tambahkan, yang kosong Engkau pasti akan isi. Dan Engkau sudah siapkan jalur pertolongan dan orang-orang yang akan menolong kehidupan setiap kami. Sama seperti halnya berkat yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami. Engkau juga sudah menolong orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang sakit, yang kesulitan mendapat jalan keluar, yang sakit mendapat kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan, sahabat Be-Worshipers semua, bukalah tanganmu dan percayalah dengan iman yang tak tergoncangkan
bahwa engkau sedang menerima berkat, engkau sudah menerima berkat itu dan engkau akan menikmatinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Terimalah, percayalah, dan berdoalah senantiasa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita semua mengalami pertolongan ilahi. Sama-sama katakan amin. Amin saudara. Jangan lupa Tuhan pasti membela orang-orang yang tertindas, apapun tindasannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Yes. Amin. Sehat semua. Terima kasih Abuna. Bapak Ibu, terima kasih telah berkatin kita semua. Amin. Jaga kesehatan semua. Di Jakarta udah hujan deras. Kasih Abu saya, Abu nih. Bentar lagi kayaknya sampai ke Bekasi Bu Helmi. Ini gambar udah besar hujannya. Oh ya. Bagian ya. Lingga hujannya deras banget. Iya, di Bekasi Iya, belum. Di Jelambar udah nih. Wah, berarti Kira-kira akan masuk ke kira-kira Bekasi. Ya, pokoknya Kebagian kalau di hujan. jalan hati-hati, jangan lupa kalau lagi naik motor jangan lupa bawa payung. Jangan lupa bawa payung. Bawa helm. Bapaknya udah bisa. Nanti terbalik, naik motor pakai payung, jalan kaki pakai helm, terbalik ya. Cakep. Bukan pantun, bukan pantun. Itu bukan pantun, itu salah kaprah ya. Oke deh. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Nah. Ya, semboyan viewers sahabat. Sama-sama Bu. Jangan kasih kendor. Dadah. Jangan kasih kendor. Amin. Yuk mandi sana. Bau nih. Ini sekolah pergi.